kuat lagi, ingin terbang go internasional jadi kita gitu ya. ingin terbang go internasional karena kita melihat bahwa dari segi fasilitas kita sudah memadai, dari segi SDM kita juga sudah punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Cendekia yang kami muliakan, bersua kita kembali dalam acara yang tentunya sangat menarik bagi kita, yaitu acara Cawan, Cakap-Cakap Cendekiawan. Alhamdulillah pada sesi kali ini kita mengundang dua daripada dosen UNRI yang alhamdulillah malang melintang di Universitas Riau sudah menorehkan prestasi yang sangat luar biasa. Saya yakin sahabat Cawan akan sangat appreciate terhadap dua tamu kami. Untuk itu kami perkenalkan tamu kita ini dua generasi, yakni senior dan junior. Nah, yang pertama kami perkenalkan kepada sahabat semua, yakni Bapak Profesor Dr. Feliatra DA ya, Bapak Profesor. Beliau adalah dosen di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Menamatkan 1 tahun 1986 di namanya dulu Fakultas Perikanan Universitas Riau ya Prof ya. Nah, kemudian melanjutkan S2 dan S3 di University, ini bahasa Inggris, bahasa Prancis nih ya, baik Marseille Prancis. Nah, di bidang mikrobiologi laut. Jadi sahabat Cawan, beliau kita ajak untuk berbincang-bincang di program Cawan kita karena beliaulah yang pertama kali di Universitas Riau ini memperoleh gelar jabatan akademik tertinggi, yakni guru besar, profesor, pada usia di bawah 40 tahun. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah bersedia dan berkenan ikut acara kita di acara Cawan. Dan sampai berapa generasi itu belum ada ya, Prof ya. Belum pecah rekor ya. Baru ini pada tahun 2023 ada penerus generasi yang mampu mencapai gelar guru besar, jabatan guru besar pada usia di bawah 40 tahun. Kalau Prof tadi 38 tahun 11 bulan. 38 tahun 11 bulan. Yang generasi muda ini, yakni Profesor Dr. Neni Hermita SPD MPD. Selamat datang di acara kita, Bu. Ya, Pak. Prof ya. Beliau dosen di jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Meraih guru besar pada usia 39,6 bulan. Jadi baru dua ya, Prof ya. Iya, betul. Baru dua orang di Universitas Riau yang mampu mencapai gelar jabatan akademik tertinggi di universitas, yakni jabatan guru besar. Yang pertama yang senior kita tadi Profesor Feliatra, dan yang kedua adalah Ibu Profesor Neni. Nah, ini kita berbincang-bincang ini bertiga, Bu ya, karena capaian-capaian seperti ini kan menjadi impian bagi semua dosen ya. Mungkin bagi semua ilmuwan supaya bisa mencapai gelar guru besar dalam waktu yang relatif mudah dan dapat menikmati. Karena ada pula, Prof, kalau saya tidak salah kan, dah guru besar, habis itu habis itu pensiun. Oh, gitu. betul. Karena sudah mendekati umur ya. Iya, tua baru dapat pensiun. Oke, kalau gitu kita akan mulai bincang-bincang kita, sahabat Cawan. Terlebih dahulu ke senior dulu ya, Prof ya. Nah, kami ingin bertanya ke Prof, kira-kira dulu, Prof ya.
apa yang memotivasi ini Prof bisa ingin mendapatkan jabatan ini dengan usia relatif muda gitu itu. Oke. Silakan Prof. Terima kasih Pak Dato. Motivasi sebetulnya adalah kalau kepangkatan itu adalah milik pribadi kita. Iya. Ya, kepangkatan itu. Jadi naik pangkat atau tidak kita, keuntungannya adalah bagi kita. Oh iya. Betul, Sehingga saya ketika pulang dari Prancis tahun 94, saya itu naik pangkatnya setiap 2 tahun. Oh. 94. Iya. Terus saya masih pulang tuh masih Sesuai 3A. betul dengan Betul, ini. betul. 94, 96, Iya. 98, 2000, 2002 saya udah jadi guru besar. 2002 udah jadi Ya, guru jadi betul-betul saya ingin bahwasanya kepangkatan itu keuntungnya adalah bagi saya. Dan saya rasakan adalah ketika setelah guru besar, semakin lama kan semakin sulit untuk dapat guru besar. Iya. Kemudian kita mendapat berkahnya ya saat ini saya kira seluruh rekan dosen di seluruh Indonesia tahu bahwasanya guru besar itu dapat tunjangan yang besar. lumayan ya. Jadi tidak perlu lagi kita repot-repot untuk mencari yang lain untuk kehidupan kita dan sudah cukup. Iya. Jadi kita bisa berkarya lebih tanpa lagi memikirkan uang tambahan. Kebutuhan dasar gitu ya Bro. Jadi intinya adalah bahwasanya pangkat itu adalah untuk kita, makanya saya tidak merugikan siapapun kalau saya naik pangkat. Itu sih motivasinya. Jadi tidak merugikan siapapun intinya sehingga saya kadang-kadang memang banyak dosen nih Prof yang agak lalai mengurus pangkatnya. Benar, saya setuju saya itu. Sudah 8 tahun enggak naik 10 pangkat. tahun enggak naik Padahal pangkat. seharusnya udah 5 kali naik pangkat. Betul, kalau kita ambil privilege kita kan bisa 2 tahun kan. Iya, sekali 2 tahun. Berbeda dengan PNS lain kan harus 4 tahun. Nah ini 2 tahun. Kenapa kita tidak menggunakan privilege itu? Iya. Padahal persyaratan yang dibuat untuk dosen juga relatif bisa kita kerjakan. Itu sih sebetulnya sih motivasinya itu. Akhirnya pada tahun 2002 berhasil 5 Juli kalau saya nggak salah 5 Juli 2022 saya diputuskan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan waktu itu untuk jadi guru besar di bidang mikrobiologi laut. Bidang mikrobiologi laut. Kalau kami boleh tahu Prof, tentu ya seperti tadi makin lama persyaratan untuk menjadi guru besar itu makin rumit, bahkan banyak aturan-aturan yang mengatur lagi gitu ya, semakin banyak. Tapi tentu saja tetap pada saat itu pun itu ada hal-hal yang menjadi persyaratan utama. Yang kalau kami dengar-dengar nih Prof, itu harus ada kajian-kajian, tulisan-tulisan di berbagai jurnal internasional yang sampai sekarang masih itu ada gitu ya. Bagaimana kiat-kiat Prof ketika itu Prof untuk bisa mendapatkan poin-poin ya dalam istilah kampus itu kum ya nak? Kum betul. Kum. Ya benar. Ya pada waktu itu saya kira saya sudah mulai terjun sebagai peneliti sebetulnya. Peneliti. Setelah saya pulang, saya udah selalu dapat dana penelitian dari Kemenristek. Oh iya. Di era itu namanya RUT. Riset Unggulan Terpadu. Riset Unggulan Terpadu. Dan di era itu pun di tahun 1990-an itu menulis artikel di jurnal belumlah suatu keharusan kan. Tetapi karena kita tahu itu bahwasanya salah satu poin yang paling banyak dikumpulkan untuk itu kita sudah mulai. Sehingga ketika sudah penelitian saya sudah mulai mengikuti seminar kemana-mana, malah saya ikut seminar waktu itu. Kemudian juga menulis di jurnal-jurnal. Saya ingat betul waktu tahun 90-an itu kita kan memang dana agak susah ya untuk keluar. Untuk seminar nasional di Jakarta pun waktu itu zaman itu kita masih bisa minta bantuan transport ke kantor gubernur. Oh begitu. Dan saya memanfaatkan itu setiap 2 tahun pasti ada dapat. Pokoknya mencari sumber-sumber tuh. Kalau kita mengharapkan gaji untuk transport di zaman 90-an kan berapalah dulu tiket pesawat itu sama dengan gaji kita. Sama dengan gaji dosen. Dosen waktu itu kan. Sehingga saya untuk seminar nasional kemana-mana sampai saya masih ingat itu. Mencari sumber-sumber lain. Pernah seminar di Batan juga saya pernah hampir semua di seminar-seminar nasional saya ikuti untuk menghukum itu. Dan di era itu belum ada persyaratan internasional jurnal. Jadi seseorang yang sudah memiliki KUM 851
udah berhak nggak gelar profesor. Oh begitu. Dan saya sayangkan sama itu, kenapa orang nggak pada pengen gitu kan jadi Iya, profesor iya. gitu kan ya. Tapi ada juga bilang jadi profesor susah lagi bergerak, saya kira juga kan. Iya. Macam ya. Justru malah lebih banyak bisa bergerak mungkin Prof. Kemudian kita juga lebih fokus segala macam kan, segala macamnya. Dan itulah yang saya kira saya buat, semua upaya saya gunakan untuk seminar, untuk melakukan penelitian, jadi, publikasi. Intinya harus tetap kreatif ya, terutama dalam bidang kita. Iya, betul. Kita menulis, mengikuti seminar karena bidang kita itu. Iya. Jangan pula di luar bidang kita pula yang kita kreatifnya, sehingga tinggal yang utamanya yang betul-betul. Itu juga satu lagi kita harus fokus dengan bidang kita. Harus fokus dengan. Kan di era saya itu juga orang sering lompat-lompat juga kan ilmunya. Oh gitu. Hari ini dia, tahun ini dia penelitian ini, besok dia penelitian itu. Itu menjadi ilmuwan rupa-rupa jadi apa? Kalau saya sampai hari ini alhamdulillah tetap konsisten dalam mikrobiologi laut. Sudah berapa banyak Prof tulisan kira-kira? Kalau di yang terindeks Scopus sudah ada 45 artikel jurnal. Kemudian kalau saya sekarang mungkin 5 atau 10 tahun terakhir ini saya nggak ada lagi nulis di jurnal nasional, saya lebih fokus ke internasional. Ya, karena itu kan juga sangat berguna bagi Universitas Riau, Prof ya. Untuk menaikkan rating ya, karena banyak dosennya yang menulis di jurnal internasional. Sementara kita beralih dulu ke Prof Neni. Ini kita ada Sri Kandi juga nih, Sri Kandi Unri. Ya, ini Profesor Dr. Neni Hermita SPD MPD. Selamat siang Ibu. Ibu juga mengikuti jejak Pak Felix ini, Pak Feliatra ya, Prof Feliatra, bahwa dalam usia di bawah 40 tahun sudah bisa meraih prestasi jabatan guru besar, profesor di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan. Ini kami terima kasih sudah hadir di sini nih Prof. Kami ingin minta informasi dulu. Ini tadi sudah disinggung juga sedikit oleh Prof Feliatra bahwa makin lama nih mendapat profesor nih agak makin rumit ya Prof. Benar. Karena persyaratan untuk itu udah makin ketat. Nah tapi dalam suasana seperti itu alhamdulillah Ibu sudah bisa di bawah usia 40 tahun itu mendapatkan gelar guru besar. Ini apa kiatnya nih Bu? Nah, kalau boleh ya kan, biar rekan-rekan yang lain tahu nih, dosen-dosen biar cepat profesor semua. Iya Pak. Untuk kiat lebih ke ini ya Pak ya, lebih ke perencanaan. Ke perencanaan. Kalau penelitian kan Prof Feli kita ini lebih ke ini ya, ada roadmap ya Pak ya. Nah kalau di sini saya lebih menyusun roadmapnya. Oh menyusun roadmapnya. Pokoknya Ibu per tahun. Pengen cita-cita harus bisa mengejar itu gitu ya. Pokoknya setiap publikasi. Nah dari 2017 itu ketika saya pulang saya buat di karton. Terus 2017, 18, 19 sampai 2025. Saya buat di situ poin-poin untuk naik pangkat itu apa aja. Proceeding, jurnal bereputasi, jurnal internasional, jurnal nasional Cipta 2 sampai ke hak cipta. Ada sekitar 12 poin sampai ke bawah saya urutkan. Oh, memang itu di brief ya satu persatu. Target 2017 apa sampai 2025. Oh, begitu. Saya targetkan, Pak. Jadi Scopus tahun 2023 saya mau berapa? Saya tuliskan. Kalau 3 berarti 3 saya tuliskan. Nasional mau berapa? Sampai lengkap sampai 12 poin sampai ke hak cipta itu. Poin tadi. Masih ada kartonnya sampai sekarang gitu kan. Kemudian setiap tahun yang saya lewati misalnya 2017, 2018, kalau saya lewati berarti saya centang. Kalau melebihi itu berarti ada bintangnya. Berarti ada penghargaan untuk diri saya sendiri gitu Pak ya. Jadi ketika tahun 2019 misalnya ada yang tidak saya penuhi, berarti saya berhutang untuk tahun berikutnya. Berarti saya harus memenuhi hutang itu gitu Pak. Sehingga ya dari tahun ke tahun ya publikasi itu selalu ada gitu Pak. Jadi kita itu dia memang di publikasi itu ya Prof ya yang karena yang beratnya itu Pak besar ya. Berat poinnya besarnya di situ. Di situ. Kalau misalnya untuk penunjangan kita maksimum 10%. Pengabdian juga maksimum 10%. Sementara penelitian tidak terhingga. Oh iya. Jadi kalau kita pengen cepat naik pangkat di penelitian itu yang harus diperbanyak. Sama pengajaran. Kalau pengajaran ada maksimum juga ya. Kalau pengajaran itu ada trik juga Pak. Kalau mau 2 tahun itu mencapai itu ya kita kalau pengajaran itu kalau
bikin pengajaran kita itu kan yang diakui itu per semesternya itu nilainya itu paling ada maksimalnya kan? Maksimalnya 11. 11. Kayak makanya yang lain tuh ada maksimalnya kan? Di riset ya, di penelitian. Jadi di penelitian inilah kita kalau kita pengen cepet, harus bom di situ. Ya, bom di situ. Jadi ada 12 item tuh yang 12 item penelitian yang mengarah ke sana ya. Yang saya ada penerbitan di ya, buku itu wajib saya nerbitkan tiap tahun gitu. Oh, begitu ya. Jadi memang direncanakan betul ya, Ya, rencanakan. Karena mungkin kalau tidak seperti itu karena persyaratannya juga agak berat ya, agak susah, agak lama jadinya, Prof. Ya, jadi kalau terencana seperti Prof. Neni itu dengan sendirinya capaian untuk memenuhi persyaratan bisa menjadi guru besar itu bisa cepat diraih. Saya 2 tahun Pak. 2 tahun ya? Untuk dari lektor kepala ke guru besar. Oh 2 tahun. Saya itu karena ada kebijakan loncat jabatan, saya dari asisten ahli loncat ke lektor kepala. Oh langsung? Langsung. Itu 2017 lektor ya? Iya. 2017 saya pulang kuliah pengajuannya karena publikasinya banyak, sayang kalau hanya ke lektor gitu kan Pak Pak ya. Jadi Ibu memang hobi menulis juga nih sama-sama Prof. Sebenarnya tidak hobi sih Pak, ya, itu jadi ini. Memang pekerjaannya kita menulis sebenarnya. Dulu itu ketika kuliah, saya itu diabaikan sama pembimbing. Jadi ya ketika diabaikan karena dia pejabat ya Pak ya, wajar lah ketika itu pembimbingannya banyak, dia orangnya perfeksionis. Ketika itu ya gimana caranya ngambil hati pembimbing gitu ya. Ya udah saya banyak-banyak menulis dulu. Karena dia itu orangnya perfeksionis. Ketika belajar itu setelah tulisannya saya selesai, saya serahkan ke beliau. Ketika sampai di beliau, ya beliau revisi, submit. Jadi saya terbiasa ngikuti pola itu sejak 2017. Jadi saya itu di awalnya belum ada nulis Pak. 2017 baru saya nulis 2017. Sampai saat ini. Sudah berapa banyak jurnal internasional Bu yang ini? Internasional. Kalau total nasional, proceeding, jurnal dan lain-lain totalnya 288. Kalau Scopus aja di dokumen Scopus itu ada 92 sampai 92 hari ini. tulisan. Wow, ini memang produktif. Karena ini Pak, karena memang awalnya saya kejar itu kuantitas. Nah sekarang lah saya belajar mengejar kualitas. Gitu Pak. Tapi kalau masuk di Scopus itu kan kualitasnya enggak boleh sembarangan juga itu ya, Bro. Tidak mungkin diterbitkan di Scopus kan kalau. Tapi awal-awal dulu ya Pak pengalaman. Mungkin saya lebih ke pengalaman karena bidang saya kan pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu kan luas gitu. Iya. Luas dalam artian ya saya S1-nya pendidikan fisika. Untungnya saya ada nyangkut di IPA-nya itu ketika mau publikasi bidang pendidikan dasar ke SD-an ya bahas fisikanya, bahas IPA-nya sehingga mau ke proceeding manapun itu yang terkait dengan fisika itu masuk gitu. Iya. Ketika saya ngambilnya pure pendidikan misalnya pendidikan sosial dan lain itu susah saya mau nyangkut ke Scopusnya gitu Pak. Jadi itu awalnya saya sehingga memang memotivasi saya bahwa ya bidang yang saya ambilnya ya tepat gitu. Dilihat-lihat kalau Scopus itu memang kayaknya yang penting itu idenya ya Prof ya. Idenya baru originalitasnya ya. Kalau tidak dia nggak bisa masuk di situ kan. Baik, kemudian ke apa namanya itu ke kampus sendiri gimana Bu apanya? Kontribusi ke kampus itu selain kontribusi ke kampus ya Pak ya. Dulu ketika pulang kuliah. Jangan sibuk nulis saja kan, enggak pula ketika banyak pulang kuliah yang merasakan saya kan langsung jadi koordinator prodi waktu itu ya Pak ya. Oh iya, langsung koordinator prodi. Karena memang saya menulis itu banyaknya itu ketika tidak menjabat gitu Pak. memang ya. Ketika menjabat selama sibuk dengan struktural. Sibuk dengan ini kita all out kerja, jadi menulis itu kurang. Sampai hibah saya pernah diputus waktu itu. Karena saya memang fokus untuk mengurus prodi gitu ya Pak ya, mahasiswa yang banyak mau DO ketika itu gitu ya. Jadi saya rasakan ketika tahun itu saya itu tidak ada publikasi. Yang Scopusnya hanya sebagai anggota dari yang lain sebagai corresponding author dan lain-lain. Menulis sendiri saya tidak ada yang Scopus, hanya ada yang nasional bisanya. Ya, kemudian begini saya, Pak. Prof. Banyak juga ya ada sih beberapa mungkin teman-teman dosen yang mengeluh sulit masuk di Scopus gitu. Kira-kira apa yang perlu disampaikan kepada kawan-kawan supaya
kan jurnal Scopus itu kalau banyak dosen kita masuk tulisannya di situ kan nama universitas juga makin bagus ya. IKU kita tercapai IKU 5. IKU 5 ya. Nah, oke lah. Kira-kira apa itu? Untuk itu ada kiat gitu. Memang susah sih Pak. Susah menembus Scopus itu memang susah. Ya kan Scopus, Sinta juga susah kalau kita enggak susah kalau tulisan kita tidak bagus. Ya, susah kalau tulisan tidak bagus gitu. Kunci pertama adalah idenya harus orisinil dan penyajian tulisannya harus bagus, gitu ya Prof. Ya, kemudian kita akan masukkan sesuai dengan bidang kita. Gitu. Sesuai bidang kita. Dari mikrobiologi kita masukkan ke fisika yang bakal ditembus. Nggak akan tembus. Gitu mikrobiologi masuk pula ke ekonomi apalagi gitu kan. Pendidikan dasar, tapi pendidikan dasarnya pendidikan dasar fisika, kimia, pendidikan dasarnya. Jadi bisa masuk semua jadi bisa masuk banyak bidang ya. Pendidikan biasanya lebih enak Pak. Tapi dari segi tulisannya kira-kira apa? Bolehlah berbagi nih profiling juga. Dari segi tulisannya mungkin ada dari awal strategi tertentu gitu. Kita pilih judul hibah kita itu yang bisa memfasilitasi banyak judul di situ Pak. Nah itu yang pertama kalau saya Pak. Jadi kaitannya banyak kemana-mana. Jadi ketika kaitannya ke A ya buat langsung. Jadi usahakan setiap tahun itu ketika kita butuhnya satu artikel publikasi Scopus kita siapkan 5 draftnya. Ketika kita butuhnya satu yang publish misalnya kita butuhkan berarti kita siapkan 5. Yang pertama kita cari yang paling sering terbit. Yang pertama, yang kedua kan ada tuh yang sering terbit misalnya setiap bulan atau ada sebulan tuh 2 kali. Itu untuk luaran penelitian misalnya kita harus punya itu. Yang kedua kita harus masukkan ke yang normal, yang berbayar gitu. Yang berikutnya ya kita cari yang untuk persyaratan naik pangkat kita itu yang betul-betul fit dengan bidang kita. Karena kan naik pangkat itu kan harus fit dengan bidang. Dan publikasinya itu ya kalau bisa yang tidak berbayar dan yang terbitnya yang tidak sebulan sekali atau 2 kali sebulan gitu. Karena kan akan mempengaruhi takutnya. Jadi yang gampang terbit seperti ada yang terbitnya 2 kali sebulan itu kita gunakan untuk luaran penelitian. Luaran penelitian dan lain-lain. Yang susah tadi itu yang tidak berbayar, kemudian yang lama terbitnya itu gunakan untuk persyaratan naik pangkat kita. Jadi yang lain ini bisa untuk nambah kum. Syarat khusus itu kan perlu kita cari Pak, walaupun satu kita harus siapkan. Harus punya syarat khusus. Kalau Prof. Peliatra, kira-kira apa kiat nih sehingga banyak tulisan sudah masuk di Scopus gitu kan? Terus terang tidak terlalu banyak termilih, hanya sekedar saya kan dapat penelitian tahun nih di RTPM kan. Persyaratan RTPM itu kan memang harus ada luarannya adalah artikel pada jurnal terindeks Scopus kan. Kalau nggak kan kita bisa di-cut segala macam. Karena kepangkatan saya dari 2000 sekian tidak lagi membutuhkan. Karena saya kalau nggak salah 2002 sampai sekarang 20 tahun loh Bro. 2002 saya guru besar. Kemudian 4E itu kalau nggak salah saya 2006 atau 2007. Kan, ini Prof 2002 udah 21 tahun loh. Begitulah. Udah menikmati ya. Enaknya ya. Jadi usia muda sudah profesor jadi bisa menikmati. Ini kebutuhan untuk kan nggak ada perlu lagi kan. Kebutuhan utama adalah bagaimana mengejar daripada luaran penelitian ya kan segala macam. Dan alhamdulillah setiap tahun saya pasti ada keluarin. Kalau seperti tahun ini ada 7 artikel. Oh my God, Scopus, 1 tahun Scopus 7. Tapi kan enggak semuanya artikel kan. Ada yang proceeding seminar internasional. Ada jurnal. Kemudian ada kita yang sebagai, karena saya udah kebetulan saat ini koordinator Prodi S3. Saya juga membimbing mahasiswa saya bagaimana mereka bisa menulis. Jadi saya hanya sebagai koresponden autor. Kan, segala macam kan. Jadi kalau sekarang sih kebutuhannya adalah pemenuhan luaran penelitian. Dan saya merasa sangat rugi kalau saya tidak dapat dana penelitian. Itulah yang mungkin juga karena itu sudah tersedia ya, Prof. Tersedia. Kita kan tidak dimanfaatkan, waduh. Sayang sekali gitu ya. Kan. Kemudian dan jumlahnya relatif besar. Lumayan kalau saya tahun ini kalau nggak salah di yang satu saya dapat 260-an juta. 260 juta. Satu karena memang mahasiswa S3 60 juta kan. Satu ini luarannya waktu itu cuma paten, ya udah sebentar udah keluar gitu. Ya, segala macam kan, paten sederhana segala macam. Dan terus terang
Nanti Bu Eni juga akan sama dengan saya, tidak lagi memenuhi kebutuhan untuk naik pangkat, hanya sekedar enjoy menikmati guru besar. Kalau kata orang mungkin dari dulu doang ngapain saya lagi nulis. Tapi karena sudah merupakan kebutuhan, saya akan merasa dan rugi, merupakan tugas, gitu. Akan merasa rugi kalau nggak dapat penelitian, nggak menulis lagi segala macam kan. Di Scopus, mati pun kita nanti nama kita tetap ada. Nama kita pasti tetap diindeks orang gitu loh. Disitasi bahkan orang, disitasi orang terus. Kalau penelitian kita bagus kan pasti akan disitasi segala macam kan. Itu yang ini. Dan saya bilang semangat itu yang mungkin bagi kawan-kawan tidak terlalu peduli, udah 4E udah selesai segala macam, nggak lagi ngusulkan penelitian. Banyak tuh Prof, kan, ada juga yang seperti itu. Kalau bagi saya sih seperti sekarang aja saya udah nyiapin proposal saya untuk tahun berikutnya. Saya udah siapin. Proposal udah siap, tinggal ketika buka sudah TPM masuk langsung. Gitu kan. Kalau kita masuk ke proposal ada yang kita tunggu. Kalau kita nggak masuk kita nggak ada yang tunggu. Dan dananya juga nggak sedikit Pak. Bisa kita bikin untuk biaya artikel kita, bisa untuk kita seminar kemana-mana, bisa round-round, bisa menghasilkan, menikmati lah ya Prof. Sehingga gaji dan tunjangan segala itu bisa utuh dari. Untuk jalan-jalan kita ngambil dari situ lagi kan. Jadi Prof Neni kan, insya Allah sehat terus, umur panjang, bisa kayak Prof Feliatra. Sampai saat ini sudah 21 tahun menikmati hasil guru besar. Dan itu tidak dicapai dengan hanya sekedar main-main saja. Tapi guru besar tetap produktif. Tahun ini aja 2023 ada 7 yang terindeks Scopus ya Prof. Itu mungkin sahabat cendekia yang kami banggakan, menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin banyak tahu hal-hal ya di dunia ini, banyak hal yang ingin kita tahu, kita baca. Tapi dan kita banyak membaca. Tapi kalau kita ingin banyak orang tahu tentang kita tulis dan terbitkan tulisan itu. Sehingga seperti yang disampaikan Prof Felix tadi, kalaupun kita sudah tidak ada di atas dunia ini, orang masih akan sitasi hasil karya kita dalam bentuk tulisan, baik di jurnal internasional, pokoknya menulis ya Prof ya. Benar. Jurnal internasional, jurnal nasional, dan media-media lain. Baik, kami ke Prof Neni lagi. Ke depan kira-kira apa yang menjadi target-target nih Prof? Target ya Pak ya? Iya. Saya sudah menyusun rencana setelah kemarin pengukuhan, ya sebagai rasa syukur kepada Tuhan ya Pak ya. Saya membuat sebuah kelompok menulis. Kelompok menulis. Ya, namanya begitu. Melejit Pak, menulis jurnal internasional. Oh, melejit. Melejit. Jadi timnya di situ ya yang mau menulis, yang bersedia menulis. Yang bersedia menulis. Itu dosen muda-muda atau gimana Pak? Muda. Kayak yang udah tua kayak saya ini apa bisa ikut melejit lagi? Asal mau disuruh-suruh ya nggak apa-apa Pak. Nah, kalau nggak mau disuruh-suruh menulis nggak usah ikut gitu. Yang mau harus menulis bisa disuruh-suruh untuk menulis ya. Buat ini, cari ide, cari ini, gitu Pak. Jadi ada sebuah kelompok yang baru berjalan beberapa minggu. Jadi setiap bulan itu saya nyarikan ide. Bukan ide. Apa tuh? Nyarikan tamu untuk narasumber. Nah, begitu. Teman-teman yang gratis itu Pak, ada yang publikasinya sudah bagus, indeksnya sudah bagus, yang bisa ngejar Scopus dalam 2 tahun itu sampai 70-an gitu kan, keren itu Pak. Jadi itu yang saya undang teman saya itu, jadi tidak berbayar. Dia bisa bercerita ya. Bisa bercerita dan mengajarkan triknya langsung. Nah, kemudian saya juga kemarin itu ada mengundang pengelola jurnal Scopus. Pengelola jurnal Scopus. Supaya yang jurnalnya sudah Scopus. Jadi supaya tahu seperti apa editor itu menolak tulisan kita itu, kenapa kok ditolak, dan supaya mereka tahu gitu kan Pak ya. Itu hanya inisiatif sendiri Bu? Iya, inisiatif sendiri. Nggak bisa kita lebih luaskan menjadi inisiatif universitas? Nanti kalau terlalu luas nanti susah bergerak Pak. Kalau sudah rame itu nggak fokus lagi. Begitu. Kalau kecil atau itu dibuat fokus. kelompok-kelompok kecil Prof. Gimana kira-kira tuh Prof? Ya, jadi kita LPPM mungkin ya, melalui LPPM dikumpulkan dosen-dosen yang sudah punya reputasi
menulis di jurnal internasional Trindade Scopus untuk membentuk kelompok-kelompok kecil ya, bisa membina supaya semakin banyak yang makin canggih menulis. Ya, makin canggih. Iya. Saya baru nyoba itu sebagai dedikasi kita lah ya, dedikasi kita ya bahwa ya naik pangkat kita sudah lancar, semua prosesnya lancar tanpa hambatan gitu kan, walaupun memang kita sih yang mengurus semua, menulis semua gitu kan, sampai tapi yang saya rasakan itu Pak, ya semuanya lancar. Dari bulan 11 saya submit, bulan 11 2022 saya submit di fakultas, kemudian sidang beberapa kali sampai ke universitas. Kan Agustus kemarin itu TMT-nya kan itu alhamdulillah cepat ya Pak ya, lancar ya Pak ya. Lancar. Jadi di balik itu kan ya Tuhan kan banyak memberikan anugerah kepada saya. Jadi saya mau teman-teman yang di sekeliling saya ngabdi lah begitu ya. Mengabdi ya. Ya saya menularkan motivasinya, minatnya. Mungkin menularkan cara itu kan masing-masing akan menemukan sendiri caranya. Sendiri. Ketika sudah berkumpul akan ditemukan banyak ide. Itu sih Pak. Ketika ada teman-teman yang berkelompok akan banyak kolaborasi. Akan banyak ide. Karena yang saya ingat itu tadi seperti yang ya kata-kata yang saya kutip dari Prof. Eliatra, ya kita mainnya harus jauh gitu. Main kita harus jauh gitu ya. Kita punya teman di mana kita bawalah ke teman-teman kita. Nah gitu saya Pak, ada teman yang dari Cina saya bawa di kelompok saya. Jadi ada gitu. Kolaborasi. Ini dari luar negeri juga narasumbernya? Dari luar negeri. Jadi supaya membangkitkan minat itu kan penting. Minat menulis gitu ya. Jadi memang kadang-kadang Prof. Eliatra menulis di jurnal internasional tuh kalau pengalaman saya lah ya, susah-susah gampang. Ada juga gampangnya Prof gitu, tergantung mungkin jenis tulisannya. Kalau mungkin laporan penelitian yang lengkap itu agak perlu tajam dan bagus gitu kan. Tapi kadang-kadang hanya tergantung ide dasarnya. Saya pernah hanya menulis 1,5 halaman ya, tapi tidak sebagai ini ya, sebagai semacam surat pembaca aja mungkin di mini review gitu ya, masuk dia gitu, tak bayar. Nah, dan kemudian sebenarnya motivasi kita di universitas ini sudah semakin banyak untuk menulis jurnal internasional, Prof. Kalau dimuat di jurnal internasional itu ada insentifnya ya. Betul. Wah, itu berapa tuh Prof? Seharusnya kan tambah rajin menulis. Iya. Sebetulnya dosen kita sih kayaknya motivasi sekarang yang agak ini ya. Iya, motivasi dari dalam ya Prof. Ya kalau dari luar udah oke kan? Dari 1.200 dosen kita kan. Kan berapa orang produktif kan perlu bisa dihitung kan. Kira-kira ketika sudah sampai kepada tahap yang tertinggi udah stagnan, nggak mau ngapain lagi. Yang motivasi itu yang harus kita perbaiki lah ya. Kemudian kalau sekarang tadi Pak Datuk masalah insentif kan, kalau tiap tahun kan PPM mengeluarkan insentif kan. Iya. Kalau Q1 itu kalau nggak salah sekarang 26 juta ya Bu ya. 26 juta. 26 juta. Iya, Q1. Wah. Q2 kalau nggak salah 18 juta. Q3 12 juta. Q4 2,5 atau berapa juta ya. Kalau Prof dapat Q1 5 buah aja sudah. Kalau saya kira-kira banyak dosen yang sudah ada di situ gitu ya. Iya. Udah cukup untuk hidup setahunnya nih Prof. Dan bisa, itu kan uang halal ya Pak. Halal sekali. Ini, ya kan? Karena karya. Kita nggak bisa nggak nyuri, nggak apa gitu. Orang, iya, nggak ganggu orang gitu. Kita hanya menerbitkan tulisan orang. Semangat itu mungkin yang perlu diinikan lagi. Yang perlu ditanamkan kepada teman-teman gitu ya. Dan yang lebih penting lagi adalah kebahagiaan kita. Iya. Kalau uang mungkin bukan segalanya, tapi kebahagiaan itu kan melebihi daripada segala uang kan. Iya, kebetulan walaupun tidak di Scopus yang banyak, tapi di media yang banyak, saya penulis. Bahagia kan? Kalau sudah terbit tulisan tuh, wah, itu nggak bisa kita ukur dengan materi, Prof. Apalagi kalau ada yang telepon, ya kan? Wih, mantap tulisannya tuh ya. Betul tuh, kayak apa yang awak bilang tuh ya, itu kan. Itu melebihi segala macam uang gitu kan. Kemudian kalau pengalaman juga nih Prof, kalau kita menulis di jurnal internasional, nanti di email kita banyak aja yang minta tulisan, komen tulisan kita gitu ya, dan itu memang mulai daripada kita diminta mereview tulisan sampai diminta sebagai editor, kemudian setiap pembicara pada seminar pasti gitu. Ada minta itu. Iya, jadi tapi ya, kalau saya terus terang
nggak saya baca lagi. Pasti masuk terus ada. Iya, minta masukin tulisan kita ke sini. Iya, tapi biasanya iya. itu yang minta adalah jurnal yang cuman belum. ukuran bagi kita bahwa ternyata dibaca orang tulisan kita itu kan gitu, Bro. Karena dari mana dia tahu? Secara internasional paling banyak sekali yang minta Iya. tulisan sama minta mereview artikel kemudian mereka. ikut seminar dengan mereka. Ada juga. Iya. Itu yang paling saya banyak dua kali tuh diminta ikut seminar, tapi saya tak berani begitu. Kemudian Prof Peliatra, kira-kira ke depan nih, Unri ini seharusnya gimana nih supaya bisa menumbuhkan semakin banyak kan jurnal IKU berapa tadi, Prof? IKU 5 tadi kan, dan itu kalau 1.200 dosen punya nggak usah 5, nggak usah 7 kayak Prof tadi, 3 aja lah, satu aja itu 1.200 Scopus, dan itu Unri sudah naik berkibar-kibar itu. Prof. Apa kira-kira yang menurut Prof ini? Saya kira terakhir kita ada pertemuan di Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi ya, ikut. Itu adalah PPM mengadakan dengan ini. Kita dari tim perumus untuk buku kita sudah membuat ancang-ancang ya, untuk bagaimana memotivasi daripada semua dosen. Bahwasanya rektor kan ada tanggung jawab ke Menteri harus IKU 5 itu kan 0,7. Iya. Dan kami sudah buat bagaimana cara mencapai itu, kan gitu kan, kami kontrak rektor sama kementerian untuk dapat 0,7 itu. Maka kita sudah mengerjakan konsep skema-skema penelitian. Skema-skema. Jadi ada skema yang terbaru saat ini adalah skema bagi guru besar dan pejabat. Guru besar dan pejabat. Jangan-jangan seperti Prof Neni tadi kan, karena menjabat nggak bisa nulis nanti. Gitu. Jadi ada skema khusus guru besar sama pejabat. Jadi kita itu juga bersifat kompetitif Pak, bukan semua dikasih. Iya kan. Jadi guru besar kita ada sekitar 70, pejabat kita ada sekitar 40. Itu kita bikin, kita bikin skop dananya hanya 30% dari itu. Iya. Jadi tidak, karena selama ini selama jadi ketua reviewer ini kan banyak setelah pengumuman keluar penelitian, Pak, bagaimana mungkin saya bersaingan dengan dekan saya, pasti kalah saya gitu kan. Makanya kita bikin skema adalah persaingan antara mereka, antara pejabat dengan pejabat dan guru besar. Jadi skema satu gitu kan. Guru besar sama guru besar, pejabat sama pejabat. Guru besar dengan pejabat disatuin. Disatuin gitu ya. Sehingga kompetisinya lebih tajam. Dosen-dosen biasa berkompetisi sama dosen biasa. Segala macam. Kalau dulu kan kita lebih fair lah gitu ya. Lebih fair kan. Iya. Karena ketika reviewer kita ada sekitar 25 reviewer ya. Iya. Dia menilai dekannya, nggak mungkin agak risih juga ya. Nggak mungkin dan nilai 3 kan. Iya. Dan sebagai ketua reviewer kan kita melihat itu kan. Iya. Ini gimana? Ini tulisan seperti itu bisa lolos. Iya. Kan kayak gini kan. Iya. What wrong? Gitu kan, sehingga kita selalu berkreatif untuk itu segala macam. Pada akhirnya kalau seperti itu diloloskan juga nggak bisa diterima di Scopus nanti tulisannya enggak. Itu yang terjadi saat ini. Itu yang terjadi. Yang pejabat-pejabat yang masuk tidak terpenuhi luarannya. Iya, tidak terpenuhi luarannya. Kadang-kala yang buatnya adalah orang lain segala macam. Jadi sekarang ini ya kita bagaimana kita membuat, ada 6 skema sekarang penelitian di PPM ya. Jadi lebih diperkaya skemanya. Diperkaya skemanya sehingga semua orang bisa berkompetisi. Dan kompetisinya adalah setara. Ya kan? Dosen muda sama dosen muda. Jangan pompong diadu sama stempel ya, Prof. Lektor kepala sama lektor kepala, guru besar sama pejabat. Ayo kalau mau bersaing. Gitu kan ya. Itu salah satu upaya dari PPM untuk membangkitkan itu kan, untuk mencapai IKU 0,75. Kami nggak tahu apakah pendanaan yang kami usulkan direstui oleh rektor Pak belum. Karena kemarin di Bukit Tinggi itu kita minta adalah 15% dari penerimaan undi adalah untuk penelitian dan pengabdian. Jadi sekitar 15%. Ya. Seharusnya karena memang intinya di situ itu memang diperkaya di situ ya, Bro. Nah, mudah-mudahan Unri nanti cepat nih dapat banyak duit juga, Bro. Kemudian mungkin satu lagi adalah bagaimana kita menaikkan Unri juga ini adalah kita mempunyai 10 fakultas. 10 fakultas. Kalau saya ingin berharap bahwasanya semua fakultas itu melaksanakan seminar internasional terindeks. Ya. Itu harganya kan ada 10 tahun. Itu kan harganya relatif murah ya Pak dibandingkan kalau kita masukkan ke jurnal lain kan. Iya. Kalau yang sudah ada sekarang kalau nggak salah perikanan sudah ada. Ekonomi kemarin Riceba. Pertanian sudah ada tahun ini. Kalau ekonomi baru selesai nih Riceba. Jadi kalau ada aja 10 fakultas kita internasional. Satu gitu ya. Satu aja 50 artikel. 50 kali 10 sudah 500.
terindeks Scopus semua itu. Kalau itu baru hanya langsung moncer kita ya. Moncer. Proses seminar kan itu terindeks Scopus yang kita ambil ya proses seminar ya. Jadi seleksinya pun tidak terlalu berat. Artikelnya pun juga cukup 7 sampai 8 halaman. Tetapi itu diakui oleh Scopus. Jadi saya berharap seperti kedokteran, hukum, perawat, FKIP kayaknya udah ada mungkin ya. Sudah ada ya. FISIP yang saya belum dengar suaranya. Gitu ya. Kalau semua kita punya 10 kali itu, 50 artikel, 500. Naik. Kemudian tulisan itu kan tidak harus dalam bentuk penelitian ya, Prof. Bisa nggak tulisannya? Bisa. Review juga ada. Bisa review juga ada ya. Ada ide baru yang belum ada diteliti kan bisa segala macam kan. Jadi tapi mungkin itu perlu ada seperti pola tadi Bu Prof. Ini untuk menularkan semangat menulis, giat menulis, strateginya gitu. Sebab saya ada juga dengar nih Prof, entah iya entah tidak kan, akan cepat diperhatikan oleh jurnal itu apabila dalam tulisan kita itu ada kita kutip tulisan dari jurnal itu. Saya pernah satu clue ya. Mungkin bisa seperti itu ya. Mungkin kawan-kawan ya kalau mau nerbitkan di sini gitu kan. Satu atau dua kita kutip dari mereka kan, sehingga ada citasi dari mereka. Itu kan naikkan jurnal mereka juga. Harapan lain Prof kira-kira baik ke UNRI, ke para dosen ya, kira-kira apa yang mungkin. Kalau ke UNRI sih bagaimana sekarang mudah-mudahan rektor baru kita ya pihak. Kalau sebelumnya kan pendanaan untuk penelitian pengabdian itu kan memang belum tercapai sesuai dengan anjuran Dirjen kan 5% kan. Iya 5%. Mudah-mudahan UNRI tahun 2024 bisa capai itu. Sehingga nama kita jauh lebih meloncat lagi. Saya bilang waktu itu pun di sana saya ngomong gini bukan untuk saya pribadi, saya nggak pernah juga saya ngambil dana di Pak Undi untuk penelitian. Udah sekian puluh tahun saya masih berkompetisi nasional dan di nasional ya untuk mencari dana penelitian gitu kan. Tapi kita buatnya untuk Undi gitu ya. Sehingga kita berharap nama kita akan naik. Semakin naik. Kemudian saya juga karena sering berjalan ke berbagai perguruan tinggi sebagai reviewer penelitian sebagai asesor PT. Kan kita kalau universitas kita masih di bawah orang lain kan juga sedih juga kan. Saya dulu ketika tahun 2000-an itu kita kan setara dengan Unhas, dengan Undip. Mereka sekarang sudah PTNBH, penelitian mereka sudah sangat tinggi. Saya sangat sedih juga kalau udah sampai gitu, ditugaskan ke sana gitu kan. Untuk sebagai asesor ban PT. Kita masih di bawah BLU, mereka PTNBH, itu udah gini juga kan. Berharap si Undi cepat PTNBH-nya. Walaupun harus segala upaya yang harus kita lakukan ya. Saya dengar kemarin juga akreditasi kita belum unggul ya, Undi besar ya. Tetap A. Sangat disayangkan juga kemarin terjadi. Kemudian kepada seluruh dosen kita yang 1.200, ayo. Dibilang kita nggak berminat nggak mungkin, kita nggak pandai menulis nggak mungkin. Udah jadi dosen loh, sekian puluh tahun, udah kerjaan kita. Tak gitu mungkin kan. Ya, yang paling penting motivasi. Jadi harus ada punya motivasi. Kalau dari luar sudah banyak motivasinya, dari motivasi dalam diri sendiri. Apa yang saya keluarin tahun ini? Harus punya motif di situ. Oh ya, seperti Prof Neni tadi ada target-target, ada apa di roadmap-nya dibuat di apa? Roadmap diri sendiri Pak. Dibuat di karton malah kan gitu. Harus begitu ya Prof. Mudah-mudahan Bu Neni jangan sampai stagnan nanti udah bosen gitu kan. Sampai tahap itu kan nanti udah. Tapi rugilah kalau bosan Prof Neni ya. Tapi ada masanya Prof Pelik ya mungkin ada masa. Ada masa 1-2 tahun. Gitu. Tapi nanti karena lagi. Motivasinya banyak dari luar gitu. Prof Pelik dapat dana penelitian dari kementerian dari mana gitu kan, yang jumlahnya nggak usah ngerjain nengok-nengok yang lain-lain Prof ya. Dengan mengerjakan itu aja dalam 1 tahun itu kita dan sudah. Apalagi tahun ini dana DTPM itu kalau kita skemanya terapan itu 700 juta. 700 juta. Coba bayangkan ngapain mikir-mikir jadi. Yang produknya adalah paten. Produknya paten. 700 juta. Ayo kalau tadi sama-sama mungkin ya enggak?
Satu atau berkelompok. Berkelompok gitu kan. 700 juta udah hidup 2 tahun loh Bu. Banyak yang bisa kita lakukan. Banyak yang bisa kita lakukan. Oke. Kalau Prof Neni kira-kira gambaran ke depan apa nih harapan terhadap dosen Undri gitu ya. Ya. Harapan terhadap dosen Undri ya kita itu masing-masing punya tujuan tentunya. Punya tujuan. Dalam tujuan itu tentu tujuan yang paling penting itu tujuan untuk diri sendiri yaitu untuk pencapaian guru besar. Setiap guru dosen besar itu pasti wajib mencapai itu pribadi. Dapat harus Pak, karena dosen itu kan tertingginya di guru besar itu. Yeah. Sehingga caranya apa? Caranya ya dengan mengejar hibah tadi Pak. Memang yang saya alami ketika saya dapatkan hibah. Saya pernah dapat dalam 1 tahun itu ada hibah dari Tanoto Foundation, DRPM, kemudian satu lagi hibah dari UK Catalyst Grant. Jadi ketika 3 itu memang saya pusing Pak, kerutan di wajah nambah Pak. Ketika hibah itu 3 Pak, karena luarannya banyak yang akan dipenuhi. Tapi mungkin ketika itu tekanan seperti itu kita itu ya banyak publikasi itulah yang membuat kita menghantarkan kita ke ini merasa lebih hidup itu tadi ya. Tidur lebih kurang, berguna. Tidur kurang, kemudian teman kolaborasi jadi makin banyak karena koneksi itu makin bertambah Pak, makin lama kita hidup kan makin bertambah. Sehingga ketika kita gunakan pikiran kita, ini gimana caranya menyelesaikan masalah kita ini. Misalnya saya punya artikel mentah nih Pak. Saya sudah oke, jadi ini gimana caranya supaya bisa submit. Sementara saya mengejar lagi yang untuk hibah yang lain gitu ya. Saya ajak kolaborasi yang lain, nih tolong selesaikan. Nih mau submitnya ke sini. Nah teman yang lain menyelesaikan yang itu. Kalau saya kolaborasinya gitu, saya selesaikan mentahnya, yang lain idenya apa yang masih kurang di sini. Mereka lanjutkan yang lain gitu Pak. Teman-teman di tim saya. Jadi ketika terakhir baru kami kumpul bareng di TV gini. Jadi edit bagian mana yang ini. Nah, itulah jadi untuk mencari kerja ide. Bareng ini ya. Kerja bareng, Pak. Kerja bareng itu penting. Baik teman yang sekampus, teman yang luar kampus ataupun teman-teman yang lain. Makanya setiap hibah saya itu walaupun nama di hibah itu cuma 3 orang, kadang penulisnya ya lebih dari itu. Banyak beberapa artikel ada teman-teman yang saya libatkan yang lain karena saya ngerjakan sendiri itu enggak sanggup. Yang saya bisa fokus ngerjakan punya saya sendiri, saya nulis sampai submit dan lain-lain itu paling setahun itu Nasional Sinta 2 itu 2, reputasi itu 1, itu kesanggupan saya. Kalau seandainya banyak yang harus saya kejar. Tetapi ketika saya punya banyak teman kolaborasi, kita bisa berbagi di situ Pak. Berbagi ide itu. Ketika kita sendiri itu pasti kita sudah tuntas sampai situ. Oh ini sudah bagus nih. Siapa yang mau menyalahkan diri sendiri? Kawan-kawan juga kayaknya bisa seperti itu ya, Prof ya. Melatih. Dengan melibatkan, kan memang penelitian sekarang harusnya begitu Prof Peli. Ada melibatkan dosen muda, ada melibatkan mahasiswa gitu kan, supaya penelitian itu ada kaderisasi kan gitu ya. Dan tingkat nasional sekarang salah satu poin nilai adalah berapa banyak kita kolaborasi. Oh begitu. Dengan yang lain. Penelitian ini. Ya, selama penelitian ini kan. Kalau lebih dari 20 poinnya maksimal gitu. Oh begitu ya. Kolaborasi itu memang ini. Memang diperlukan. Nah, baik, Prof Neni sama Prof Eliatra, banyak sebenarnya yang harus kita diskusikan ini, baik untuk meningkatkan peran daripada dosen dalam menulis di jurnal internasional dan lain-lain gitu ya. Tapi kita dibatasi waktu nih. Ada kalau satu lagi Pak. Ya apa tuh? Satu pesan. Apa pesan? Saya itu ini nanti, salah satu pesan kemarin itu saya ngejar salah satunya ya ngejar guru besar ini. Kenapa? Karena saya membuktikan bahwa ya kita tidak pintar-pintar amat kok, tidak publikasinya tidak Q1 semua bisa kok menjadi guru besar gitu di umur yang belum 40, asal kita tujuan kita itu jelas, tujuan kita itu berkarya terus pasti bisa gitu Pak. Jadi nggak ada yang sulit di dunia ini asal kita mau gitu Pak. Baik, kan waktu nih Prof, tapi tetap kami ingin closing statement tapi berkaitan dengan ini Prof. Bahwa jangan sampai penelitian ini seperti menara gading.
dia harus bisa juga membantu industri. Nah, dunia usaha dan dunia industri. Kira-kira pesan dan harapan Prof terhadap bagaimana menjembatani antara hasil-hasil riset dengan dunia industri nanti itu gimana Prof? Pendapat Prof? Oke, sebetulnya kan juga ada skema sendiri juga Pak. Ada skema. Iya, hilirisasi dan apa namanya terakhir itu? Inovasi dan hilirisasi. Inovasi dan itu kan adalah betul-betul penelitian yang sudah taraf untuk produksi daripada barang. Iya. Dan di UNRI itu ada terus sebetulnya. Gitu. Ada terus. Ada terus yang itu. Seperti kemarin ada kacang hijau. Ya, gitu. Segala macam. Kemudian banyak sih sebetulnya penelitian-penelitian di teknik, ada minyak serai. Mereka sebetulnya udah ada kan. Sudah kemudian, bisa go market. Kemudian kalau nggak salah Profesor Tengku Dahril punya minuman yang Corella itu kan juga udah dijualan di supermarket. Banyak sebetulnya yang di kita. Dan kan penelitian itu ada levelnya, ada penelitian dasar, ada terapan, ada hilirisasi dan inovasi. Yang poin ketiga inilah yang masyarakat. Yang harus didorong jadi, juga, Prof. Jadi bukan memang semua dosen sampai ke poin itu enggak, tapi pasti ada gitu. Ada. Di kita minimal 10 tiap tahun itu ada gitu kan. Sekarang yang agak susah itu adalah bagaimana melibatkan industri ke kita. Sehingga mungkin perlu lagi adalah ketika kita mengadakan ini kita mengundang industri-industri segala macam gitu. Pak Datuk mungkin banyak kenalan orang-orang industri kan. Mungkin nggak penelitian yang ini yang sudah sampai inovasi dan hilirisasi ini diterapkan diproduksi gitu kan. Iya. Itu yang ini segala macam. Perlu kita ini kan supaya memang UNRI ini betul-betul menjadi jantung hati masyarakat itu ya. Sebetulnya banyak penelitian kita. Banyak yang bisa. Tapi menghubungkan dengan industri itu mungkin masih ada kendala ya. Sehingga belum terproduksi dengan ini. Perlu ada bincang khusus nih kayaknya soal ini. Hilirisasi penelitian ya. Kita melibatkan Kadin, industri-industri apa mereka yang dibutuhkan. Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian banyak juga cara menentukan kematangan sawit. Penelitian kita kan sudah ada itu. Iya itu. Cara digital malah. Jangan sampai hanya tinggal di buku aja. Tinggal di arah udah selesai. Alatnya 2-3 tahun lagi kalau nggak dipakai masih rusak. Iya. Sebetulnya itu kan banyak kan sebenarnya. Tapi sekarang menyangkutkan dengan dan itu termasuk juga kan Prof, IKU juga. Iya, IKU tertinggi itu. Itu IKU tertinggi ya itu. Berapa penelitian kita yang dipakai oleh masyarakat. Itu IKU tertinggi itu. Oke. Kalau Prof nih apa kira-kira harapan dan kesan soal itu ya, khusus nih kita jangan sampai meneliti habis itu penelitiannya tinggal di buku, di lemari gitu ya. Tapi makin banyak dipakai oleh industri, nama UNRI makin naik gitu ya, kemudian capaian indeks kinerjanya makin tinggi. Gimana Prof? Ini closing statement nih Prof. Closing statement ya sejalan dengan Prof Feli tadi ya apa ya. Memang kita itu memang harus tahu dulu industri itu apa yang dia butuhkan. Sehingga butuh apa? Yang kita buat itu ya tidak mubazir. Tidak hanya berdiri sendiri antara kita yang perguruan tinggi dengan industri. Terkadang yang kita kembangkan itu di bidang A misalnya. Bisa saja industri itu sudah lebih dari itu yang dia kembangkan. Nah, oleh karena itu kita butuh kerjasama dengan industri tersebut. Jadi ada ya kebutuhannya industri apa? Misalnya kami di pendidikan nih. Kan industrinya ya pendidikan ya Pak ya. Kami itu di lapangan ya tahu sekolah-sekolah, gurunya, muridnya butuhnya apa. Hingga itu yang kami kembangkan. Sehingga sejalan. Sehingga bermanfaat ya. Bermanfaat langsung di Pak. Lapangan gitu. Ini mungkin leadingnya LPPM nih, LPPM ya. Harus kita dorong juga nih LPPM supaya bisa menjembatani antara ahli-ahli kita, cendekiawan-cendekiawan kita ya dengan industri. Sehingga kita bisa tahu apa yang dibutuhkan oleh industri dan industri juga bisa tahu apa yang sudah kita buat yang mereka nanti bisa pasarkan investasi di situ ya. Gitu ya Prof ya. Baik, terima kasih. Sahabat cawan yang berbahagia. Waduh, tanpa terasa ini kita sudah berdiskusi demikian panjang tapi rasanya belum cukup loh. Masih banyak mungkin yang perlu kita diskusikan. Namun dari apa yang kita perbincangkan tadi, insya Allah bisa kita petik beberapa hal bahwa motivasi dari dalam ini perlu ya selalu kita kobarkan sehingga semangat kita untuk menulis, meneliti itu
bisa meningkat. Dan itu bukan hanya untuk institusi, tapi lebih penting untuk kita juga pribadi. Karena dari hasil penelitian yang kita terbitkan di jurnal-jurnal terindeks, jurnal Sinta di Indonesia, Scopus internasional, kita akan semakin dikenal oleh khalayak cendekiawan internasional. Dan kita akan semakin punya peluang untuk dapat menulis lebih banyak, menerbitkannya, kemudian bahkan insentifnya sudah gede juga. Oke, sahabat cendekia, kami berharap Anda semua bisa menikmati acara ini dan sampai ketemu di lain sesi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih. Semangat terus kita untuk tetap menjadi dosen produktif di Universitas Riau.